Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap kami mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar. Biarlah setiap kami berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari Natal ini. Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Firman Tuhan ini akan kita renungkan 3 hari ya. Jadi dari malam, lalu hari ini, besok juga kita merenungkan dengan tema yang berbeda, tapi ayat yang sama atau di dalam teks yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau ibadah, kami berusaha untuk sistematis dalam hal teks begitu ya. Jadi minggu depan harus ada kaitannya. Minggu depan kaitannya. Jadi kalau ada yang bolong-bolong maka tidak jadi nyambung ya. Saya berharap setiap kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, tadi dinyanyikan itu 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Yang dinyanyikan oleh paduan suara besar dan megah, yaitu para malaikat Tuhan. Nah, peristiwa itu terus menggema dan memberikan inspirasi bagi banyak komposer Kristen seperti Johann Sebastian Bach. Itu tahun sekitar 1743 dengan memadukan narasi yang ditulis oleh Lukas sekitar abad yang keempat yang ditulis oleh Lukas ya, dengan diberi judul Glory to God in the highest, atau kalau kita juga kenal Glory in excelsis Deo ya. Fanny Crosby juga seorang penulis lagu dengan Glory to God, dan juga ada Handel Messiah dengan megah mengaransemen lagu yang megah dengan judul Glory to God. Jadi masing-masing para komposer orang Kristen menciptakan atau mengaransemen lagu dengan diinspirasi oleh Lukas pasal yang ke-2 ayat 14 ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pujian agung yang dinyanyikan sejumlah malaikat surga yang bala tentara dikatakan memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, hari ini dunia sedang merayakan Natal di segala keceriaan yang ada. Ya. Perayaan dari pagi, ya, pagi saya sudah hubungin teman-teman, sudah mulai ibadah dari jam 7:30, jam 7 begitu ya, jam 7 sampai siang, dan sampai malam mungkin hari ini masih ada di dalam rentang waktu 24 jam. Dan kemudian perayaan itu akan berakhir, persiapan yang sebulan dan 2 bulan yang lalu mungkin dipersiapkan jauh-jauh hari. Namun 2 minggu ke depan pohon Natal akan berada di gudang kembali. Ya, segala sesuatunya kemudian dekorasi diturunkan, segera diganti dengan keceriaan yang lain, yaitu apa?
tahun baru. Ganti dekorasinya semuanya. Musim Natal akan berlalu. Hadiah yang baru pun tidak lagi jadi baru, karena sesuatu yang sudah lama. Pesan Natal yang juga mungkin akan cepat berlalu. Mungkin kita juga akan ingat makan apa hari ini disediakan oleh panitia. Ya. Lalu kita mungkin juga ingat baju apa yang kita beli, kita pakai di acara Natal. Mungkin bukan hanya itu saja, tapi keributan apa yang kita telah alami di dalam momen-momen musim Natal ini. Mungkin kita ingat tahun depan, mungkin kita ingat waktu itu, mungkin firman Tuhannya udah gak ingat lagi. Tapi keributannya, sakit hatinya, bisa bertahun-tahun. Musim Natal sudah berlalu, tapi sakit hati tetap terluka dan tetap membekas. Ketegangan apa yang kita hadapi selama musim Natal? Terlalu banyak kita mungkin sibuk ini dan itu, ya. Kita mulai secepatnya mau lari dari musim Natal dan secepatnya mau ngambil cuti untuk memasuki musim liburan. Ini bukan berarti bahwa yang cuti itu mau cepat-cepat lari ya dari kepenatan daripada pelayanan, bukan. Karena kami juga rencana cuti bulan Januari tapi masih pikir-pikir. Cuti karena mau antar mama, alasan aja ya. Alasan mau antar mama ke Jakarta. Tapi bagi saya adalah kadang-kadang kita musim Natal sudah mulai memasuki masa-masa yang kadang-kadang sulit. Kita tegang semuanya. Para pelayan-pelayan gereja kemudian mengeluh, ini musim Natal terlalu padat sekali. Ya, kemarin, hari ini, besok, apalagi ya ada macam-macam lah ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, musim Natal memang bisa menjadi kesetresan tersendiri bagi orang-orang Kristen. Musim Natal juga bagi sebagian orang biasa-biasa saja, tanpa kita menikmatinya. Dan ada orang-orang yang juga menganggapnya adalah tambah libur nasional, karena dia dapat libur hari ini ya. Bapak Ibu dapat libur kan ya? Nasional, dan diskon juga besar. Gak peduli tentang Natal itu adalah kelahiran daripada Kristus, gak peduli. Yang penting adalah cuan, untung di banyak hal ya. Kita tidak lagi fokus pada pesan Natal yang pertama, di mana fokusnya adalah Kristus dan sepanjang zaman, dan ditutup dengan Kristus di dalam kitab Wahyu. Handel dalam karyanya lagunya Glory to God ada kalimat yang menarik, dikatakan and the glory of the Lord shone around them, dan kemuliaan Tuhan bersinar di antara mereka. Bersinar di antara mereka. Ada kata doxa, glory, beauty, glory, yang kalau biasanya doxologi itu adalah glory to God, beauty yang bersinar di antara para gembala yang di dalam pemikiran agama ini nggak normal. Bahwa kalau kemuliaan Tuhan itu nggak wajar kepada gembala-gembala, karena gembala-gembala itu tidak dianggap orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya prestasi apa-apa. Gembala tidak normal. Karena sinar itu seperti Shekinah, glory of holy presence in the tabernacle, itu di Keluaran 16 ayat 10. Jadi kayak kemuliaan Tuhan turun di tabernakel, lalu di tempat yang adanya kudus, maka tidak ada orang-orang seperti gembala yang najis, seharusnya tidak ada. Ya, tidak ada. Saudara yang terkasih, 3 hari kita akan membahas hal ini ya, tentang gembala, lalu kemudian ada ketakutan di dalamnya, sampai Contoh Berta bilang, jangan ambil bagianku ya. Karena 3 hari kita akan bahas mengenai tentang hal ini. Kita jadi bicarakan, guru Injil Filemon juga bicarakan, kamu bahas apa, tujuannya apa ya. Nah, malaikat berkata, kemuliaan Allah berada di antara mereka, kemuliaan di antara kita manusia berdosa, kemuliaan yang seharusnya tidak patut untuk orang-orang seperti gembala dan kita sebagai manusia, tapi justru sound around them, itu ada di antara mereka, kemuliaan Tuhan berada di antara mereka. Lalu apa itu kemuliaan? Apa itu glory? Apa itu beauty? Apakah ini seperti sinar yang terang benderang? Apakah cahaya kemilauan yang membuat kita terpana dan kemudian kagum? Keren, ya seperti mungkin ini ya, keren sekali seakan-akan. Atau tata cahaya lampu di gereja-gereja besar, lalu kemudian kita terpaku, wah spektakuler banget itu lampu. Ada permainan laser yang berbentuk macam-macam orang ataupun karakter berbentuk. Apakah demikian?
Apakah itu kemuliaan? Apakah itu beauty? Saudara yang terkasih, ketika Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 18, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. You cannot see my face, for no one human may see me alive. 20. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Ayat 23. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Peristiwa Keluaran 24 ayat 15 sampai 18, ketika Musa mendaki gunung dan awan menutupinya, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya, dan 6 hari lamanya. Dan ayat 17, tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Di dalam perjanjian lama kita telah membacanya, setiap kali kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci, bahkan para imam tidak dapat masuk. Kehadiran dan kemuliaan Tuhan terlalu begitu kuatnya, bahkan untuk ditemui para imam, yang para rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan. Nah, ketika Musa berdiri di hadapan Tuhan, di situ ia melihat semak yang menyala oleh api. Ya, ketika ada, Bapak Ibu tahu cerita itu, ada semak yang menyala oleh api, tapi itu tidak terbakar. Ia berkata, biarlah aku mengamati dan melihat pemandangan yang luar biasa ini. Dia bercetak kagum gitu ya. Nah, meskipun Tuhan hadir dalam cara yang demikian, Tuhan Allah berkata, lepaskan kasutmu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah kudus. Kemuliaan Tuhan bagi manusia berdosa adalah sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan, karena kekudusan tidak dapat berdampingan dengan yang tidak kudus. Tidak sound around, tidak bersama-sama, tidak bisa. Allah yang suci tidak dapat berdampingan dengan yang tidak suci. Namun sekarang dikatakan sinar kemuliaan itu meliputi mereka, kemuliaan Tuhan berdampingan dengan mereka. Nabi Yesaya bernubuat mengenai hal ini. Ia tuliskan dalam Yesaya 40 ayat 5. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan dia akan dilihat. Melihatnya, mari kita berpikir melihatnya. Musa sendiri tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Allah bilang, aku akan tahan, kemudian kamu lihat punggungku saja kemuliaan, kegemilanganku. Bagaimana mungkin saya dapat melihat kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyatnya? Maka dalam teks yang kita telah baca, Lukas 2 ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Mari kita bayangkan sejenak peristiwa ini. Para gembala tinggal di padang, dan pasti tidak ada penerangan yang cukup ya di padang. Mereka sedang menjaga kawanan domba, dan malam pun mereka bekerja. Mereka sedang menjaga kawanan domba, dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dengan cahaya sorgawi, dan kemudian wow, kita akan berkata, apa ini? Bagaimana mungkin tidak takut dengan hal itu? Ini sesuatu yang luar biasa. Masa nggak boleh takut? Ini mungkin adalah pengalaman pertama bagi mereka menemui seorang yang luar biasa, dan sekaligus mereka jadi takut. Kenapa? Ketakutan. Karena mungkin saja ada firman Tuhan yang mengatakan engkau dihukum. Karena selalu begitu. Tapi segera dikatakan jangan takut. Seperti yang sudah tadi malam kita renungkan, contoh Filemon sudah menyampaikan hal ini. Jadi saya nggak bahas bagian itu ya. Maka tadi saya sudah paparkan bahwa kemuliaan Tuhan itu bukan saja membuat Musa kagum melihat kegemilangan Tuhan, namun juga kemuliaan Tuhan dapat menghanguskan manusia. Dan disinilah yang menarik.
adalah kemuliaan Tuhan sudah tidak lagi mematikan. Sudah tidak lagi mematikan karena kemuliaan Allah sudah di dalam Kristus yang menghidupkan. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Jadi bayi yang akan ditemui para gembala di palungan adalah cahaya kemuliaan Allah. Apakah bayi itu kemudian menakutkan? Wah, gawat ini, takut. Bagaimana dengan percakapan Musa dengan Allah? Bukankah hal itu yang menakutkan? Bukankah sesuatu yang dikatakan Musa, Allah berkata kepada Musa bahwa kamu tidak bisa melihat mukaku. Dan bangsa Israel waktu itu bergetar hatinya. Kalau begitu Musa, kamu aja yang naik ke atas. Jangan saya. Karena ketakutan akan penghukuman dari Tuhan. Karena ketakutan berhadapan dengan yang kudus, yang suci. Maka Musa diutus oleh bangsa Israel. Pergi saja, jangan saya. Biar Tuhan yang berbicara sama kamu. Karena saking takutnya bangsa Israel dengan kemuliaan Tuhan. Dan ketika malaikat telah mengatakan berita ini kepada gembala, berita itu dibawa oleh satu malaikat dan kemudian diresponi oleh pasukan tentara malaikat. Ini luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kita mulai kenal Yohanes ketika menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan sekali lagi tidak lagi membawa kematian. Kemuliaan Tuhan tidak lagi membawa ketakutan pada manusia berdosa. Kemuliaan Tuhan tidak memberikan sebuah kekhawatiran. Kemuliaan Tuhan memberikan suatu harapan baru. Kemuliaan Tuhan memberikan harapan akan keselamatan di dalam Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan hanya milik orang-orang yang punya duit. Kemuliaan Tuhan bukan hanya dimiliki orang-orang yang punya prestasi. Kemuliaan Tuhan bukan hanya dimiliki orang-orang yang berpendidikan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan malaikat kepada para gembala yang tak berpendidikan, yang terpandang. Kemuliaan Tuhan dapat berdampingan dengan kita, manusia yang berdosa. Karena dia tahu bahwa manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa oleh perbuatan baik kita. Tidak. Justru harus Tuhan yang turun dan harus berdampingan dengan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan kemuliaan Tuhan sekarang menjadi kedamaian bagi seluruh manusia yang berkenan kepadanya. Jangan takut, karena kamu gak usah takut. Sebab Allah berkenan untuk hadir, untuk berdampingan dengan kita. Jangan takut, kata malaikat. Karena beritanya bukan kematian, melainkan kehidupan yang dimulai oleh seorang bayi yang baru lahir itu. Berita itulah yang seharusnya terus bergema di dalam gereja-gereja di seluruh dunia. Bukan lagi soal ketakutan, bukan lagi berita kekhawatiran, bukan lagi berita terus-menerus dalam penghakiman, membuat kita menjadi orang yang tertuduh terus-menerus. Saya nggak bisa selesaikan dosa ini. Mungkin saja kita hari ini putus asa. Seharusnya berita itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Tapi seharusnya berita kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi harusnya terus menggema. Jadi jangan biarkan kita tenggelam di dalam kekhawatiran yang amat sangat sehingga kita terhanyut ke dalam lembah kekelaman. Jangan lagi kita selalu teringat akan masa lalu yang rusak hidup saya. Jangan lagi selalu dibayangkan dengan perasaan gagal dan gagal. Karena manusia kadang-kadang gagal, tapi kita juga bisa hidup kembali karena ada harapan daripada Tuhan. Semua orang pernah gagal, semua orang pernah melakukan dosa. Dan hari ini pun kita tetap juga melakukan dosa, bukan? Tapi kita puji Tuhan. Jangan kemudian berita intimidasi daripada iblis dengan mengatakan, kamu ya gak bisa lepas dari dosa lo. Kamu itu gak usah dekat sama Tuhan. Sebab kamu gak akan bisa dan mampu untuk lepas daripada kecanduan itu. Itu intimidasi daripada iblis. Dan berita itu
harusnya kita hempaskan. Karena berita pengharapan, karena ada Tuhan yang berdampingan dengan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi sudah berkenan untuk berdampingan dengan kita. Ia turun menjadi imanen bersama-sama dengan kita. Kasih Allah begitu besar, tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, dan ia rela untuk menjadi miskin meskipun dia begitu kayanya. Ia yang murni namun menanggung kutukan daripada dosa. Bala tentara sorga menyerukan, "Glory to God in the highest." Kemuliaan Allah hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Meskipun dia tinggi, maha tinggi, sekarang dia menjadi Immanuel, God be with us. Tuhan beserta kita. Tuhan berdampingan dengan kita, manusia yang berdosa. Kemuliaannya tetap miliknya, meskipun dia merendahkan dirinya. Kemuliaan tetap ada. Ada banyak orang yang terus memprotes bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan bisa lapar? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Bagaimana mungkin Tuhan hadir dalam semak menyala saja kemudian kita percaya? Tapi bagaimana Tuhan hadir dalam wujud manusia, kita tidak percaya. Itu PL. Mereka percaya bahwa semak yang terbakar itu adalah wujud pada Allah, kehadiran Allah. Tapi ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, kemudian manusia protes sampai sekarang. Memang hati manusia terus menolak, dan justru kitalah yang kemudian mau jadi Tuhan. Karena kita mengatur Tuhan bagaimana bentuknya. Kalau Tuhan mau jadi kucing, dia bisa jadi kucing. Tapi masalahnya adalah dia mau menyelamatkan manusia, maka dia jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara yang terkasih, seorang presiden kalau dia turun dan kemudian hidup bersama-sama dengan rakyat, tidak merubah dia menjadi rakyat biasa. Ya, dia tidak menjadi kemudian kehilangan dignitinya atau kehilangan statusnya sebagai presiden. Tidak menurunkan derajatnya atau kemuliaannya. Dia presiden, misalnya Jokowi turun ke pasar kemudian bersama-sama nginep gitu. Apakah kemudian kita kok presiden begitu? Bukankah presiden ini presiden yang bagus, yang membumi, kemudian tahu bagaimana perasaan orang-orang yang susah. Tetapi hari ini kita protes, kadang-kadang orang-orang di luar sana protes bagaimana Kristus kemudian lahir lalu jadi manusia. Kita begitu ngototnya, jangan begitu dong Tuhan. Tapi tidak ada yang bisa menurunkan kemuliaannya. Dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Dia kembali dan dia mendapatkan kemuliaannya. Bukan karena dia diberikan, tetapi karena dia memberikan dengan rela. Firman Tuhan katakan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang lahir dibungkus dengan pakaian lampin tidak membuat harga dirinya menjadi rendah. Tidak. Ia Immanuel, Allah yang berinkarnasi dalam daging yang terbatas. Dia bisa sakit, dia bisa rusak. Ia Immanuel yang tahu bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh manusia. Ia Immanuel yang tahu bagaimana perjuangan untuk selalu taat kepada Bapaknya. Ia Immanuel yang tahu bagaimana dikecewakan orang-orang yang terdekatnya. Ia Immanuel yang tahu bagaimana dicemooh dan dibenci karena kebenaran. Ia Immanuel yang tahu bagaimana hidup susahnya, sakitnya, ditinggalkan. Dan ia Immanuel juga tahu, bukan hanya tahu, tapi juga dia merasakan bisa lonely karena ditinggalkan murid-muridnya. Namun dia tetap Immanuel yang memiliki kemuliaan yang tertinggi. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Tidak dapat direndahkan dengan ia menjadi apa. Tidak. Dia tetap mulia. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan realnya, berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang menganggap diri kita paling amat menderita. Kita menjadi orang yang self pity, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Tuhan jauh lebih peduli sama kita. Orang yang terdekat kita sekalipun, Tuhan jauh lebih pernah merasakan kesepian, pernah dikecewakan, pernah juga merasakan dipukul, pernah dibohongin, pernah dihianati. Dia Tuhan yang merasakan. Kadang-kadang kita lebay di dalam hidup ini. Kadang-kadang seakan-akan kita manusia yang paling menderita di dalam dunia ini. Sehingga kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan yang penuh kasih. Berapa banyak di antara kita yang menganggap diri kita penuh dengan kekecewaan,
Berapa banyak di antara kita yang difitnah oleh kebenaran? Gak banyak. Berapa banyak di antara kita yang kemudian merasa bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak peduli? Berapa banyak? Bukankah Allah Immanuel yang boleh berdampingan bersama-sama dengan kita? Berapa banyak di antara kita yang berjuang hanya untuk membuktikan bahwa saudara punya kemuliaan, punya prestasi, punya reputasi dan sebagainya, sehingga kita mati-matian untuk hal itu. Glory to God in the highest harusnya membawa kita kepada perenungan bahwa siapapun saudara dan apapun kondisi saudara, entah saudara punya duit atau tidak punya duit, dipandang atau tidak dipandang, seperti para gembala, kemuliaan Tuhan bersinar di antaramu, sebab God be with us, di dalam kerendahan hatinya. Lalu apakah kemudian dalam hidup saya dan saudara kemuliaan bagi Allah tetap menggema di setiap Natal atau setiap hari demi hari hidup kita? Apakah di dalam kehidupan saya dan saudara hanya Allah yang ditinggikan dan menjadi tempat yang paling utama dalam hidup saya dan saudara? Apakah kemuliaan Allah sudah bergeser, tidak lagi di tempat yang maha tinggi, dan seakan kemuliaan sudah menjadi milik kita, glorinya sudah menjadi milik kita, glorinya. Kita mesti hati-hati, karena seiring waktu, glory to God in the highest berubah menjadi glory to me, glory to us, kemuliaan bagi diriku, bagi diri kami, karena merasa saudara punya sesuatu. Makin saudara berjuang, dulu mungkin kita merasa bahwa Tuhan adalah gembalaku, kemudian kemuliaan Tuhan hanya bagi Tuhan saja yang tertinggi. Makin kerja keras, makin punya duit, makin pinter. Glorinya bukan lagi kepada Tuhan, tapi glorinya adalah kepada siapa? Glory to me. Glory to me. Kalau sudah begini, manusia justru menjadi menakutkan, mematikan. Kalau sudah berkata glory to me, ini karena aku, prestasi aku, kerja kerasku. Seperti drama tadi, Brian, yang tadinya memang dia merasa kerja kerasku. No, bukan. Kalau sudah glory to me, hati-hati. Kita mulai mematikan orang lain. Kita mulai memusnahkan orang lain, agar orang lain tidak punya kemuliaan. Padahal Tuhan hari ini hadir. Glorinya dia kemudian menghidupkan. Kemuliaannya sudah tidak mematikan. Kemuliaannya menghidupkan. Berdampingan dengan kita. Kembali kepada glory to God. Allah lah yang patut ditinggikan. Allah lah yang beserta kita. Bukan kita yang beserta dengan Allah. Allah lah yang beserta dengan kita. Bukan apa? Bukan kita yang beserta dengan Allah. Kita bukan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Allah lah yang harus ditinggikan. Bukan diri saya dan saudara. Allah lah yang patut menerima hormat. Karena dia adalah Tuhan yang layak ditinggikan, dan bersyukurlah. Karena ia adalah Allah yang Immanuel, yang Allah beserta dengan kita. Mengerti dan memahami saudara lebih daripada siapapun. Kiranya hari ini menggema tentang hal ini. Siapapun saudara hari ini sedang gelisahkah, sedang khawatirkah, sedang mengalami sesuatu yang penat sekali, seakan-akan orang lain tidak bisa menolong. God be with us. Tuhan besertamu. Tuhan beserta saya. Tuhan beserta setiap kita. Kita akan memasuki tahun ke depan juga mungkin tidak lebih baik. Karena virusnya berkembang terus. Ingat, peka dengan zaman, peka dengan tanda-tanda. Jangan sampai kemudian, kenapa Tuhan tidak hilangkan itu virus yang berkembang, apa namanya? Omikron. Iya, nanti tambah nama lain lagi. Nama virus Henbritan misalnya mungkin, ya. Mungkin lebih menakutkan kali. Atau Wawi begitu. Atau terus kemudian ada WA, setuju, Bu Dokter, ya. Bisa berkembang, saudara. Tapi mari sadari, God be with us harus terus menggema dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang beserta kita, hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang ditinggikan, dan hanya Tuhan yang patut menerima kemuliaan bagi Dia yang maha tinggi. Bersyukurlah kepada Tuhan, apapun kesulitan kita hari ini, Tuhan beserta kita. Dan Tuhan hadir buat setiap kita. Dia bukan Tuhan yang omong besar dari atas sana. Kerjakan, taat. Tapi dia taat. Dia memberikan contoh sebuah ketaatan sampai mati. Tuhan beserta kita.
Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Allah yang beserta dengan kami tidak meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kalau hari ini kami ada kesombongan hati, biarlah Tuhan rendahkan kami Tuhan. Kalau ada prestasi-prestasi yang kami banggakan, rendahkan kami dan sadarkan kami Tuhan, bahwa Tuhan lah yang patut dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.